Assalamualaikum Ibu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Selamat malam. Bagaimana nih kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat meskipun batuk-batuk sedikit karena sudah mulai musim hujan ya. Luar biasa nih, tetap semangat meskipun batuk-batuk. Oke Bu Wahyu, Insya Allah. senang rasanya saya bisa bertemu dengan Ibu Wahyu nih melalui tatap maya pada malam hari ini. Nah, Ibu Wahyu, pengen cerita apa nih ke saya Ibu? Begini Ibu, saya ini sebenarnya bingung bagaimana menjalani peran saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, dengan segala tugas tambahan yang melekat pada diri saya, seperti BENBOS, kemudian saya sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Selain itu, pada saat ini saya sedang mengikuti diklat CGP kan dengan segala aktivitas dan tugas-tugas yang menumpuk. Jadi di mana saya itu merasa semua yang saya lakukan tuh seperti campur aduk. Artinya tidak terjadwal amburadul, ada kalanya banyak sekali tugas-tugas yang terlewatkan. Saya tidak bisa membagi waktu dengan keluarga saya, dengan anak saya. Sampai terkadang saya lupa untuk menyayangi diri saya, untuk sekedar minum obat itu saya lupa, Bu. Oke Bu. Jadi yang saya tangkap nih Bu Wahyu lagi dilema ya dengan pembagian waktunya begitu Ibu. Nah, Ibu Wahyu, kita punya waktu singkat pada malam hari ini 10 sampai 15 menit ke depan. Nah, dalam waktu yang singkat ini, apa sih tujuan Bu Wahyu atau apa yang ingin Ibu capai nih pada sesi coaching kita malam hari ini? Pada kesempatan ini, saya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana caranya agar saya itu bisa memanage waktu yang terbaik untuk diri saya. Saya tidak kehilangan waktu dengan anak saya, dengan keluarga saya, tetapi saya tetap bisa melaksanakan rutinitas saya sebagai seorang ASN dulu. Begitu. Oke, jadi nih yang saya tangkap nih, Ibu Wahyu tujuannya sesi coaching malam hari ini adalah memanage waktunya. Bagaimana bisa optimal ya Iya, semua kegiatannya gitu. betul. Nah, Ya, betul. Ibu, kalau menurut Ibu Wahyu sih dari manajemen waktu ini, bagaimana sih apa ya selama ini Ibu menjalankan manajemen waktu ini begitu, sehingga tuh Ibu merasa berat begitu, Bu? Selama ini saya tidak memakai jadwal, kemudian apa yang ada, yang terlintas dalam pikiran saya langsung saya kerjakan. Jadi di rumah, apa yang terlintas di depan saya kerjakan, kemudian saya berangkat ke sekolah. Artinya terkadang saya tidak sempat melaksanakan pekerjaan rumah tangga karena sudah mengingat, oh iya ternyata saya di sekolah ada sesuatu yang menunggu. Misalkan tugas saya, misalkan hari ini harus sesuai ini target ini yang di sekolah. Jadi ada kalanya saya tidak melaksanakan tugas saya di rumah. Jadi apa yang terlintas saja di pikiran saya langsung saya kerjakan. Begitu saja. Jadi terkadang saya tidak punya waktu untuk diri saya sendiri yang seharusnya menjadi prioritas saya, jadi tidak saya lakukan karena saya hanya melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang terlintas dalam benak saya saja. Begitu. Luar biasa Ibu Wahyu, ini saya merasakan bagaimana capeknya menjadi seorang Ibu Wahyu ini. Oke Bu Wahyu. Ya, begitu. Dari apa ya, banyak padat sekali ya kegiatan Bu Wahyu, ternyata ini dari manajemen waktunya sehingga tidak bisa maksimal begitu ya. Nah kemudian Ibu kalau Ya, kita berbicara nih skalanya dari poin 1 sampai 10, manajemen waktu Bu Wahyu saat ini nih ada di posisi berapa sih Ibu? Saya merasa dengan semua yang saya alami, dengan akhirnya akhir-akhir ini banyak sekali tugas yang tidak bisa saya lakukan dengan baik, itu saya merasa rating saya di angka 6, Bu.
Oke. Jadi kurang sekali, saya merasa kurang sekali begitu. Oke, berarti di angka 6 ya Bu ya, dari skala 1 sampai Iya, 10 tadi. Nah, kalau kita iya, mau iya. berbicara target nih Bu, target ke depannya dari sesi coaching ini, Ibu mau targetnya di angka berapa Bu? Sebagai manusia normal tetap saya menginginkan target di angka 10 Bu, karena saya menginginkan ya, karena saya menginginkan hidup nyaman, artinya segala sesuatu yang tertata, itu saya menurut pandangan saya bisa nyaman dan akan berjalan tanpa hambatan, meskipun ada hambatan, tetapi akan ada waktu lebih untuk menyelesaikannya. Itu menurut saya. Tetapi mengingat posisi saya di angka 6, mungkin sampai di angka 8 saja, itu mungkin saya sudah harus puas. Begitu. Oke Bu, jadi angka 8 ya targetnya Ibu untuk saat ini. Ya, Pasti ya, luar biasa ya. Ibu Wahyu ingin di angka 10, tapi dalam angka 10 itu ada progresnya dan progres sekarang mau dicapai Iya, 8 dulu deh gitu ya Bu. Ya, iya, iya Bu, iya Ibu Bu. dari mau dari angka 6 ke angka 8, pastinya nih kita punya Ibu punya rencana-rencana atau bagaimana gagasan apa sih Bu? Mungkin yang akan dilakukan untuk ke angka 8 itu Bu? Yang bisa saya lakukan dalam mencapai target sampai di angka 8, mungkin pembenahan dari diri saya sendiri dulu Bu. Karena sebenarnya ini kan masalah pribadi saya ternyata. Jadi apa yang membuat saya terjebak dalam masalah ini, pertama-tama akan saya luruskan dulu. Saya terjebak dengan rutinitas, saya tidak bisa membagi waktu antara hal-hal yang penting sekali dan yang penting juga, tetapi memakai ada skala mungkin nomor 2 lah, begitu. Jadi pada saat ini saya ingin membenahi jadwal rutin saya dulu. Jadwal rutin itu biasanya sesuatu yang memang wajib saya lakukan. Misalkan menyediakan makan untuk anak itu kan sesuatu yang wajib. Jadi tidak apa-apa, tidak mengapa kalau kita harus bangun lebih awal untuk hal-hal prepare hal-hal seperti itu. Hal-hal yang wajib kita laksanakan itu memang harus dilaksanakan. Nah, selain itu, ketika hal-hal yang sudah wajib sudah tertata dengan rapi, maka hal-hal tambahan yang bisa kita lakukan itu bisa dimasukkan pelan-pelan. Tentunya memakai skala prioritas Bu. Kalau hal-hal yang tambahan itu artinya begini, tidak bisa dijadwalkan, tetapi mengingat kalau skala prioritas itu berdasarkan waktu, misalkan kebutuhan apa yang sekiranya mendesak duluan, maka kita harus bisa kita laksanakan duluan. Itu dari pribadi saya. Ya, kemudian yang selain dari permasalahan diri saya ini kan tadi permasalahan di sekolah saya Bu. Permasalahan di sekolah saya ini, kenapa saya merasa berat? Karena saya memikul beban yang terlalu berat di luar tupoksi saya mengajar. Yang sebenarnya itu bisa dibagi kepada rekan lain. Tetapi pada pelaksanaannya selama ini memang belum terjadi. Artinya pembagian tugas yang diberikan, yang ditulis dalam surat pembagian tugas itu hanya sekedar nama. Intinya masih tetap orang yang sama yang mengerjakan. Jadi belum ada regenerasi begitu. Jadi kalau menurut saya itu akan saya ajukan kepada kepala sekolah untuk ini sebagai pertimbangan bahwasanya kondisi saya sudah tidak harus dilakukan regenerasi, mau tidak mau, suka dan tidak suka. Karena setiap orang harus merasakan semua, begitu Bu. Oke Bu, jadi sudah disampaikan Ibu Wahyu tadi, Ibu sudah ingin membuat yang saya tangkap itu Ibu ingin membuat skala prioritas dulu, membuat jadwal, dan yang selanjutnya itu membagi ya Bu, sesuai dengan tupoksi yang Ibu lakukan gitu dengan guru-guru yang lain gitu ya. Agar Ibu juga tidak merasa itu menjadi beban gitu ya. Nah, Ibu, ya Bu. Dari keseluruhan rencana atau planning yang tadi sudah Ibu buat ini Bu,
ini mana yang akan dijalankan duluan, Bu? Kalau menurut saya mungkin secara pribadi dulu, Bu. Karena ini masalah pribadi, jadi saya harus membenahi pribadi saya dulu. Oke, Pribadi saya dulu yang harus dibenahi dengan pematangan rencana pembuatan jadwal, atau setidaknya saya harus mencatat apa yang harus saya lakukan karena saya ini pelupa. Jadi saya harus mencatat. Kemudian setelah diri saya, baru saya akan ke kepala sekolah. oke, Gitu. siap. Oke, Bu. Jadi tadi membuat ini dulu, Bu, apa jadwal untuk diri sendiri, Bu, ya. Jadi biar pasti nih 24 Iya, jam ini mau ngapain aja gitu, sudah tahu gitu, Bu. iya, iya, Kemudian nanti kalau iya, yang iya, Bu. hubungan dengan sekolah bisa menjadi skala selanjutnya, menjadi rencana selanjutnya. Iya. Nah, Bu, dari yang tadi sudah disampaikan, rencana-rencana yang sudah akan dilaksanakan nih, Bu. Kira kapan, Bu, ini apa ya waktunya Ibu mengimplementasikannya ke lapangan gitu, Ibu? Kalau waktu tentang diri saya, harusnya setelah ini, Bu. Setelah coaching ini, karena saya akan, maksudnya ilmu yang saya dapat harus segera saya laksanakan supaya saya tidak terjebak lagi, Ya, menumpuk-numpuk pekerjaan begitu. Jadi saya harus melaksanakan dengan segera agar apa yang jadi permasalahan saya segera mendapatkan solusi. Kemudian kalau misalkan yang untuk permasalahan di sekolah, saya akan secepatnya menghadap kepala sekolah karena itu kan juga perlu proses, meskipun dengan konsekuensi harus training dulu atau bagaimana terhadap rekan guru yang lain atau mengundang ini pihak luar yang bisa lebih kompeten, tidak mengapa. Jadi saya segera sampaikan begitu, tetapi tetap diri saya dulu yang harus saya benahi begitu. Oke, jadi tadi kalau untuk diri sendiri akan segera ya, Bu, ya. Kemudian kalau untuk yang kepala sekolah mungkin masih menunggu rapat dan lain-lain begitu. Nah, Ibu dalam apa ya, untuk tindak lanjut ke depannya nih, dalam apa merealisasikan tujuan Ibu, rencana Ibu, siapa orang yang akan terlibat, Bu? Dari yang rencana pertama sampai ketiga tadi, Bu. Kalau rencana saya secara pribadi tetap diri saya sendiri, Bu. Tidak mungkin saya menggunakan orang lain sebagai mentor diri saya. Itu rencana pribadi tetap terhadap diri saya sendiri. Kemudian kalau kepada ini rencana yang melibatkan rekan-rekan di sekolah, tetap saya melibatkan rekan sekolah, kepala sekolah, terlebih begitu. Karena beliau yang memegang kekuasaan tertinggi di sekolah. Jadi yang mengambil keputusan dan bagaimana bagusnya tetap kepala sekolah yang mengetahui hal tersebut. Jadi tetap saya akan melibatkan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya. Oke, siap. Membantu permasalahan saya ini, ya. Oke, Bu. Nah, oke nih, Bu. Alhamdulillah. Terasa kita sudah berada di ujung sesi nih, Bu. Apa yang Ibu dapatkan sih dari sesi coaching kita pada malam hari ini, Bu? Yang pertama saya rasakan lega. Saya bersyukur, saya senang. Ternyata di balik permasalahan saya tahu sebenarnya solusinya, tetapi saya tetap membutuhkan seseorang untuk memancing apa yang ada dalam diri saya, untuk memastikan bahwa benar yang saya lakukan itu sudah benar dan akan saya lakukan sesegera mungkin. Oke, siap. Masya Allah. Berarti Ibu sudah tahu nih ya apa yang akan dilaksanakan, sudah dapat titik terangnya ya, Bu, ya ini. Iya, insya Allah begitu. Jadi tadi sudah luar biasa sekali nih dari yang Ibu sampaikan. Kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, dan Ibu solusinya itu berasal dari diri Ibu sendiri. Ibu yang menggali solusinya mau bagaimana gitu, luar biasa sekali, Ibu. Oke. Nah, Ibu, karena kita sudah menemukan ini ya rencana penyelesaiannya, maka berakhir pula nih sesi coaching kita pada hari ini. Semoga Ibu bisa mengimplementasikan sesi coaching kita ini, rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan di sekolah. Saya tunggu, Bu, 2 sampai 3 minggu ke depan. Saya menunggu cerita Ibu bagaimana rencana ini bisa berjalan di sekolah, Ibu, ya. Oke.
Siap, Terima siap, kasih Bu. banyak Ibu Wahyu untuk malam ini. Eh, Ya, Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas kembali Bu Wahyu. Dari saya sebagai ya. coach, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Bu Wahyu. Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam Ibu Wahyu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Jaga diri, jaga kesehatan. Mulai musim hujan ini. Baik Ibu Nurul, karena pertemuan kita hanya 15 menit, kurang lebih 15 menit, jadi kira-kira apa nih yang mau diceritakan pada saya pada saat pertemuan kita kali ini? Jadi Bu, saya ini mempunyai permasalahan. Apa ya? Karena kita tahu sendiri nih, literasi di Indonesia ini sangat kurang sekali. Nah, kemudian saya ini ingin membangun literasi Bu, khususnya di sekolah saya sendiri dulu. Jadi untuk mengatasi problem-problem sebelum ke tingkat yang lebih luas, harapan saya itu saya bisa menyelesaikan masalah literasi di lembaga saya dulu, begitu Ibu. Oh ya, ini luar biasa itu menurut cita-cita yang sangat mulia, membangun literasi di sekolah. Nah, dari pertemuan ini Bu, kira-kira tujuan pembicaraan yang ingin sekali Ibu Nurul ketahui itu apa? Saya ini sih Bu, saya hari ini tuh ingin bagaimana ya, saya ke lembaga itu bagaimana bisa membuat budaya literasi bisa diterapkan dalam lembaga saya, kemudian bagaimana mengimplementasikan literasi itu untuk anak usia dini secara baik dan menyenangkan gitu Ibu. Ya Allah, memang luar biasa itu tujuannya sangat mulia Ibu Nurul ya. Jadi Ibu Nurul ingin membuat literasi itu membudaya, minimal di lingkungan sekolah Ibu Nurul dulu, khususnya di lingkungan anak-anak TK. Nah Ibu Nurul, sebenarnya keadaan yang Ibu alami sekarang atau situasi yang bagaimana yang terjadi, yang Ibu alami sekarang di lingkungan sekolah Ibu Nurul sekarang ini? Yang saya alami di lingkungan sekolah itu Ibu, kan sebelum kita ke murid-murid kita kan tentunya harus ke guru-guru ya. Nah, di sini saya merasa guru-guru saya ini masih perlu dipahamkan ini terkait literasi. Apa sih pentingnya literasi dan bagaimana sih cara mengajarkan literasi yang menyenangkan untuk anak-anak? Karena kan kalau di mindset kita literasi itu hubungannya dengan membaca, padahal dalam konteks literasi itu tidak hanya membaca begitu. Nah, saya ingin memahamkan nih bagaimana sih ke guru-guru dulu. Kemudian jika guru-guru sudah paham, terus saya ingin murid-murid saya juga paham Bu. Karena kondisi sekarang itu kan anak-anak lebih suka pegang gadgetnya ya daripada sekedar membuka buku gitu. Jadi bagaimana sih anak-anak ini bisa suka buku? Paling tidak hanya membuka saja begitu Ibu. Yang ya alami sekarang. Ya begitu Ibu Nurul. Jadi yang saya tangkap, Ibu Nurul merasa bahwa guru di lingkungan sekolah Ibu Nurul belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya literasi, dan mereka juga belum paham bahwa literasi itu tidak hanya membaca, bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih menyenangkan. Begitu, kira-kira begitu Ibu Nurul. Kemudian itu tadi kita berbicara dengan pada suasana yang terjadi sekarang. Nah, suasana ideal atau keadaan ideal yang bagaimana, yang sebenarnya ingin Ibu Nurul capai?
Atau Kalau keadaan ideal, kalau keadaan ideal yang saya inginkan ya Bu, tentunya itu dalam apa ya, dalam keseharian anak-anak itu melihat buku itu sesuatu hal yang sangat menarik gitu. Jadi kalau lihat buku, oh apa nih isinya, meskipun belum bisa baca, konteks anak usia ini belum bisa baca, mereka sudah tertarik dulu gitu, oh ini buku nih, apa nih isinya, kemudian mereka bisa apa ya, membacakan ulang dengan versi mereka sendiri begitu. Nah itu yang kondisi yang saya inginkan. Kemudian guru-guru saat melihat apa ya, tampil ke depan publik dengan membawakan sebuah dongeng yang berhubungan dengan kegiatan literasi, itu menjadi hal yang biasa, bukan hal yang ditakutkan lagi begitu sih Bu. Jadi apa ya, kondisi yang ingin saya inginkan begitu. Oh iya iya. Berarti kalau bicara rating Ibu Nur, mengingat hal-hal yang ideal yang sudah Ibu Nurul bicarakan tadi luar biasa, dengan guru-guru yang antusias, dengan bahwa membaca itu hal yang menyenangkan, yang bukan menakutkan lagi, dengan ideal, kondisi ideal dengan kondisi yang sebenarnya. Berbicara rating, kira-kira kondisi sebenarnya itu ada di skala berapa? Kalau untuk saat ini ya Bu, kalau berbicara dari skala, mungkin saat ini tuh masih di skala 6 Bu. Karena memang apa ya, sangat masih perlu sekali dilatih gitu Bu. Oh baik, berarti masih di skala 6. Baiklah, kira-kira target ke depan Ibu, Ibu menginginkan di skala berapa? Kalau target ya Bu, tentunya pastinya kan ingin di angka 10 ya. Tapi saat membangun sebuah budaya itu, kalau kita bilang bahasanya 10 itu kok besar sekali gitu. Mungkin target yang jangka pendek itu, target saya adalah mungkin di angka 8 cukup. Baik. Di angka 8 Ibu Nurul, ini kemudian Ibu Nurul untuk mencapai target di angka 8, tentunya ada upaya-upaya yang Ibu Nurul lakukan. Kira-kira apa saja, boleh diceritakan upaya-upaya apa saja yang bisa Ibu Nurul lakukan ketika Ibu berusaha untuk sampai di target angka 8 itu Ibu Nurul? Kalau untuk upaya Bu, ya mungkin yang pertama saya akan membuat sebuah program Bu. Jadi sebuah tujuan tidak akan terlaksana kalau kita tidak ada program. Jadi yang utama itu adalah membuat programnya. Saya ingin bagaimana, kemudian bagaimana tahapannya begitu, dan kapan waktunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pastinya karena tadi saya melihat kendala utama itu ada di guru-guru dulu. Yang kedua itu adalah pelatihan untuk guru-guru. Mungkin yang pertama bisa di pelatihan manfaat literasi, kemudian bagaimana mengajarkan literasi yang menyenangkan, dan bagaimana proses literasi anak usia dini, itu yang kedua Bu. Nah kemudian pelatihan ini Bu tidak cukup sampai di situ, karena saya inginnya nih bagaimana guru ini bisa menjadi sosok yang memiliki literasi yang asyik gitu. Jadi ada pelatihan mendongeng itu harapannya. Nah pelatihan mendongeng ini jadi nanti bisa bersinergi dengan tujuan kita. Anak-anak tertarik dengan buku gitu, karena gurunya itu menyampaikan dengan cara yang menarik gitu Ibu. Kemudian yang keempat, nah berbicara tentang literasi Bu, itu kita nggak afdol kalau nggak berbicara aset daerah gitu. Karena di Gorontalo Utara ini ada perpustakaan daerah Bu, dan itu kebetulan dekat dengan sekolah saya. Nah maka dari itu saya bisa maksimalkan nih dengan membuat MOU di perpustakaan daerah, baik itu kunjungan rutin ataupun dengan perpuslingnya gitu. Jadi keempat upaya ini mungkin yang menurut saya bisa dilakukan sih Bu. Ya Allah, luar biasa Ibu. Upaya-upaya yang Ibu lakukan dari keempat-empatnya luar biasa sekali, mulai dari pembentukan program, kemudian pelatihan guru, pelatihan mendongeng, pemanfaatan aset daerah, itu sungguh pemikiran yang luar biasa menurut saya. Kira-kira kapan program tersebut bisa dilakukan? Dan dalam jangka waktu berapa lama begitu pelaksanaan programnya? Kalau untuk waktunya Bu, mungkin nanti yang akan yang mungkin akan selesai duluan itu adalah diprogramkan tadi program yang duluan. Nah
untuk program sendiri ini sebenarnya kan perlu juga rembuk pikiran ya Bu ya, harus ada orang lain yang saya mintain pendapat gitu. Jadi dalam pembuatan program ini dalam waktu 1-2 minggu itu sudah bisa Bu, sudah sudah selesai begitu. Kemudian kalau untuk yang pelatihan guru, nah pelatihan guru ini Bu mungkin yang masih menjadi kendala ya, karena kan kalau kita sudah berbicara pelatihan pasti ada uang nih, berbicara uang pasti ada anggaran dan lain sebagainya. Jadi harus saya susun dan ini dengan rapi dulu gitu. Dan mungkin bisa terlaksananya itu di sekitar bulan Oktober Bu. Karena kalau saya berbicara bulan September ini luar biasa masih sibuk itu dalam kondisi sibuk-sibuknya. Jadi mungkin bisa di bulan Oktober Bu untuk pelatihan ini. Nah kemudian kalau untuk MOU Bu ya, kalau MOU ini sebenarnya bisa langsung saya laksanakan Bu. Nah tapi MOU ini kan harus ada programnya dulu biar jelas dan terukur. Jadi mungkin program dulu yang 2-3 minggu ini saya kejar, kemudian setelah itu baru saya membuat MOU-nya. MOU-nya berarti targetnya lah masih 3 minggu, 1 bulan sudah selesai. Kemudian baru lanjut ke pelatihannya. Begitu sih Ibu kalau untuk waktunya ya. Baik, luar biasa sekali program-programnya Ibu Nurul, lengkap dengan penjabaran waktu dan kisaran lamanya. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Nurul, ketika tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu akan bekerja sama kan pemberdayaan guru-guru, otomatis melibatkan banyak stakeholder. Ya, yang saya tanyakan Ibu, apakah Ibu bisa memanage sendiri melaksanakan program tersebut tanpa bantuan orang lain sambil memverifikasi atau mengevaluasi target ketercapaiannya, atau masih membutuhkan tim yang lain? Karena ini berbicara tentang program lembaga ya Bu, pastinya saya memerlukan orang lain gitu. Kalau dalam sebuah lembaga itu kan kalau kita bekerja sendiri itu rasanya kan mau kemana itu masih bingung Bu. Jadi ya perlu yang pertama adalah perlu kerjasama dari guru-guru pastinya. Ya. Karena bagaimanapun yang memegang anak-anak langsung itu adalah guru-guru. Jadi guru-guru itu poin utama gitu. Kemudian pastinya adalah yayasan ya, pimpinan gitu. Karena pimpinan ini yang akan meng-ACC iya atau tidaknya program ini berjalan. Nah, kemudian juga orang tua Bu. Karena yang bisa mengontrol keseharian anak-anak di rumah itu kan orang tua ya. Waktu mereka di sekolah kan tidak banyak. Jadi harapannya kita bisa kerjasama dengan orang tua dengan membatasi jam mereka bermain gadget, atau kalaupun bermain gadget boleh diarahkan ke literasi digital gitu sih Bu. Jadi baik. itu mungkin pihak yang terlibat dalam rencana yang akan saya lakukan. Jadi banyak sekali pihak yang terlibat Ibu. Tapi yang saya tanyakan Bu, ini siapa sih yang kira-kira bisa membantu Ibu menjadi evaluator atau mengevaluasi ketercapaian target yang dari semua perencanaan Ibu tadi? Siapa yang bisa membantu Ibu? Kalau yang menjadi evaluator yang mengevaluasi target saya ya itu pastinya adalah pimpinan. Karena saat kita mengajukan sebuah program pasti pimpinan akan tanya ini goalsnya kemana gitu. Jadi nanti kalau kita punya targetnya mau terlaksana berapa lama itu harus tahu. Kemudian saat sudah dia targetnya, pimpinan pasti akan tanya terlaksana atau tidak, apa bukti keterlaksanaannya, begitu sih Bu. Jadi lebih kepada evaluator saya ya lebih kepada pimpinan begitu. Luar biasa Ibu Nurul. Baik Ibu Nurul, sudah mendekati 15 menit percakapan kita. Nah sekarang apa nih yang bisa Ibu Nurul dapatkan dari percakapan kita kali ini, atau bisa disimpulkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan banyak ya Bu ya. Tadinya yang saya masih bingung ini kalau saya mau bikin budaya literasi ini mau dulu, tapi ternyata setelah dipancing ada orang yang memantik ini saya itu, jadi saya tahu ini mau kemana literasi ini gitu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari sini, bahwasanya kalau ternyata saya bisa menggali
sebuah jawaban dari permasalahan saya begitu. Dan tadi juga Ibu sudah bisa menjabarkan rencana-rencana dari membuat program, kemudian dari pelatihan, kemudian sampai ke evaluasi program dan lain sebagainya tadi. Baik, alhamdulillah berarti Ibu sudah mengetahui, bisa menjawab pertanyaan Ibu sendiri dari menggali potensi apa yang ada dalam Ibu. Sebenarnya setiap manusia itu punya potensi, Bu. Ternyata tapi ada sebagian orang memang memerlukan pemancing, pemantik, pemicu, nah begitu. Tapi alhamdulillah Ibu Nurul sudah bisa menemukan dan membuat komitmen tentang apa yang akan Ibu Nurul lakukan setelah ini. Baik Ibu, karena waktunya juga sudah selesai, kita akhiri sesi kita kali ini dengan harapan saya akan menunggu kabar terbaik dari Ibu Nurul dengan pertimbangan perencanaannya. Saya tunggu kabarnya di 2-3 minggu ke depan. Baik Ibu Nurul, bila ada salah kata, saya sebagai coach, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wahyu. Sama-sama.